Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali ulamaina wali muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa wusul ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Imam Al-Qadi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Peterangan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhuriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang
kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib Matnul Ghayah wa Taqrib. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji golek ilmu lan niati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, saniki malam 1 Muharram, malam tahun baru Islam. Nggih. Sinten sing dereng maca doa awal tahun, memang afdolnya para kiai, para ulama niku diwaca ba'da maghrib. Cuma batasannya sampai tengah wengi, monggo sing dereng diwaca nggih, diwaca pen 3. Tumben ijazah guru kula ketika akhir tahun awal tahun niku maca istighfar ping 1000. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ping 333. Kemudian la haula wala quwata illa billah ping 100. Lan sak piturute sak karepe wong wiridan. Niki nggih diwaos donga piyambak. Nangke sing dereng donga nggih. Para hadirin ingkang minulya, tasih bahas tentang sunnah hayat salat Jumat. Nggih, nomor halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha lan utawi pira-pira sunnah hayat salat Jumat iku arba'u khisalin, ada 4 macam. Pertama, al-ghuslu wa tangdhiful jasadi, mandi dan membersihkan tubuh. Nomor 2, wal lubsus thiyabil bidhi, dan memakai pakaian berwarna putih. Nomor 3, wa akhdudz dzurfi, memotong kuku. Sakniki nomor 4, wattibu, memakai wangian. Lah niki sunnah hayat yang nomor 4. Tetapi sunnah hayate kathah, Pak. Nggih. Dan kitab-kitab lainnya niku sunnah hayate salat Jumat kuwatah. Cuma dalam kitab takrib niki cuma dicantumkan 4 macam. Nggih. Walaupun sunnah hayat. Nggih. Jadi sampeyan salat Jumat berangkat niku al-ghuslu wa tandhiful jasad, yaitu mandi kemudian membersihkan tubuh. Nomor 2, memakai pakaian putih. Nggih, sampun terangaken. Nomor 3, memotong kuku. Nggih, kalau Jumat tidak bisa menjenengan motong yang nomor 4. Dan ini banyak ditinggalkan sekarang ini oleh orang-orang sekarang. Sing penting adus wangi, adus resik wudu budal. Padahal wangi-wangian niki adalah sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memakai wangi-wangian niki adalah salah satu 4 yang paling super disukai Kanjeng Nabi. Makai wangi-wangian niku paling seneng Kanjeng Nabi, termasuk aroma wangi. Kanjeng Nabi kadang-kadang pakai aroma wangi kasturi, aroma wangi misik, aroma wangi ambar dan sebagainya. Niku sering dipakai oleh Kanjeng Nabi. Nah, saniki pertanyaannya, Kanjeng Nabi niku awake wis wangi, keringete wangi, tapi kenapa tetap seneng gawe minyak wangi? Awak dhewe niki sedaya ambune ya gak wangi, keringete apa gak seneng gawe minyak wangi. Niki pertanyaannya, Kanjeng Nabi tubuhnya wangi, keringatnya wangi, tapi kenapa beliau suka pakai minyak wangi? Niki keringatnya wangi,
Diriwayatkan oleh ibunya Anas bin Malik Al-Ansori radhiyallahu an, Ummu Aiman radhiyallahu anha, niku ketika Nabi tidur di rumah Ummu Aiman keringetan, hati kloso niku diserok keringete dilebokno kaya botol ngoten. Nah, wangi ambune keringete Kanjeng Nabi, wangi sekali. Nggih. Keringete Nabi wangi. Kemudian pernah juga Anas bin Malik radhiyallahu an itu mencium aroma wangi ambar, misik, dan kadang juga parfum kasturi dan lainnya itu lebih wangi dari, artinya kalah wangi dengan keringatnya Kanjeng Nabi. Artinya menurut ulama, sewangi-wanginya aroma wangi di dunia masih wangian keringet Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi seneng minyak wangi? Nah, ini pertanyaannya kan? Kenapa Nabi dawuh nggih niki riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah Irak. Niki hadis Imam An-Nasa'i rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di Mekah. Juga termasuk riwayat hadis Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad Irak. Napa hadise? Hubbiba ilayya minad dunya. Nggih. Hubbiba entas diperkuat senenge. Saya sangat menyukai ya dari dunia 4 hal kata Kanjeng Nabi. Pertama an-nisa'u, wanita. Yang kedua watibu, wewangian. Nomor 3 ya wedok dan wewangian, kata beliau wewangian itu waju'ila qurratu aini bis sholati, itu adalah merupakan napa penentram mataku, penentram hatiku ketika sholat. Niki jawabannya. Kenapa Kanjeng Nabi tubuhnya wangi, keringatnya wangi, tapi pakai masih seneng hubbiba ilayya minad dunya, gitu kan? An-nisa'u watibu. Karena apa? Itu pertanda waju'ila qurrata ayuni fis sholati, sebab itu merupakan apa? Penghibur mata atau penentram hati di dalam sholat. Nah, ini jawabannya niki. Jadi Nabi niku nggawe minyak wangi supaya tentrem, lebih napa? Khusyuk, lebih macam-macam niki penentram hati. Nah, niki Kanjeng Nabi. Lah jenengan kali kula nggih minyak wangi napa? Penentram kelek. Niki. Jadi beda dengan Kanjeng Nabi. Tapi tetap Pak, tetap pakai minyak wangi nggih niku adalah sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik panjenengan ketika mau sholat Jumat, baik ketika kita membaca Al-Quran, atau ketika kita zikir, atau ketika majelis-majelis kebaikan, majelis ilmu, majelis sholawat dan sebagainya, atau kumpul dengan orang banyak, maka kita sunahkan untuk memakai wangian. Niki sebab pahalanya double. Wong minyak wangi niku siji oleh pahala sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga oleh pahala nyenengno wong liya, sebab oleh wangi teko sampeyan. Apa maneh sampeyan nang dinding gawa minyak wangi, dum-dum ambune minyak wangi. Nate Pak, minyak wangi nate. Lah niki perilaku ulama salaf rumiyin. Beliau dulu itu kata guru saya seneng gawe minyak wangi, juga sering bawa minyak wangi, dum-dum ambune minyak wangi. Niki sunnah yang sering ditinggalkan oleh kita sekalian. Terus pun di parfum sing on alkohol mangko terangaken ya runtut nggih. Jadi sekali lagi kita itu memakai minyak wangi agar terkesan bersih,
terkesan suci dan juga menjaga kondisi agar nyaman untuk diri kita sendiri dan juga nyaman untuk orang lain, termasuk nyaman untuk malaikat-malaikat Gusti Allah. Lek sampean kepengin salat dijedeki malaikat niku salah satunya adalah pakai minyak wangi. Omahe ya ambu wangi. Terutama ngapunten musholah lan masjid yang dipakai sholat berjamaah itu dijaga kesuciannya, dijaga kebersihannya, juga diberi wangian. Supaya apa? Supaya malaikat senang terhadap di ruangan ini. Sebab ono riwayat ketika orang berjamaah sing sembayang gak menungso tok, sing makmum ya para malaikat. Niki wangi mboten ya. Niki pun nggih. Oh nggih pun wangi alhamdulillah. Aja musala tok wong-wonge ya wangi. Jagane musala tok wangi gak wangi. Niki nggih kula baleni wong nggih minyak wangi pahala double. Nggih, siji oleh sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nomor loro oleh senenge wong liya, nomor telu disenengi para malaikat. Niku sebab malaikat seneng wangi-wangian, setan gak seneng wangian, seneng ambu kotoran. Niki malaikat. Makanya nek ngriya niku kedah bersih, kedah suci, kedah wangi, harum. Nggih, sebab niku disenengi para malaikat, nggih. Para hadirin rahimakumullah, bahkan salah satu ulama ahli tafsir yang terkenal yaitu Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah, sing wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Beliau bermadzhab Syafi'i. Kalau luruskan nggih, dan YouTube niku ustad YouTube ada yang mengatakan Imam Ibnu Katsir adalah bukan Syafi'i. Ya. Kita tegaskan bahwa memang Ibnu Katsir itu murid Ibnu Taimiyah. Tetapi beliau mazhab Syafi'i sesuai dengan mertuanya Imam Jamaluddin Al-Mizzi rahimahullah bermadzhab Syafi'i. Jadi ono ustaz-ustaz di medsos Ibnu Katsir ini salafi, bukan, bermadzhab Syafi'i. Dan dalam kitab beliau, kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsiri ayat Al-Quran Al-A'raf ayat 31, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wahai anak Adam, ya pakailah pakaianmu yang indah-indah setiap memasuki masjid. Khudhu zinatakum. Nah, beliau ini selain menafsirkan memakai pakaian-pakaian indah masuk masjid, termasuk yang saya musola, gitu, soal tempat sholat, gitu. Nah, beliau mengatakan zinatakum atau perhiasan yang indah-indah atau pakaian indah-indah termasuk memakai wangian. Niki pendapat dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, nggih, sing wafat tahun 1373 Masehi. Jadi setiap masuk mushola, setiap masuk masjid, tidak hanya pakaiannya bersih, pakaiannya indah, tapi juga disempurnakan zinatakum, kata Ibnu Katsir, disempurnakan dengan memakai wangian. Niki, nggih. Nah, niki termasuk perintah. Menurut Ibnu Katsir termasuk perintah untuk menggunakan wangian dan bagian dari khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Kata beliau, kita ikut saja ulama pendapat, ya bagus ketika masuk masjid, masuk mushola kita selalu pakai wangian. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah, cuma pesan para ulama, guru-guru kita,
Walaupun minyak wangi dan aroma wangi itu sunnah, tetapi pemakaiannya tidak boleh berlebihan. Engko sak botol disok kabeh sampean, masya Allah. Sunnah. Sak botol disemprotno kabeh. Jare wong-wong iku kate budal salat apa dodol minyak wangi. Ya. Jadi maksudnya adalah sesuai yang dimiliki dan kemampuannya. Ini nggih, lek ana wong gawe minyak wangi warang, regane sak mililiter niku 5 juta. Wonten. Sak menten lho 5 juta wonten. Ya, lho, minyak wangi niku miliaran nggih wonten. Raja Arab Saudi niku sak sret 500 juta minyak wangi ini, ya. Saking wangi ini, ya, saking wangi ini melarang. Tapi para ulama bahkan Kanjeng Nabi dawuh jangan berlebihan, sesuai dengan yang dimiliki, sesuai yang kemampuannya. Lho kok ngoten? Lho niki lho dawuh Kanjeng Nabi piyambak terkait minyak wangi. Kalau kita pakai wewangian sesuai dengan kemampuan, niki riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an sing wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah. Riwayat sahih Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Naisabur Iran. Hadisnya rada dawa tak pendekno, ya. Wa yamussu minat tibi ma qaddara alaih. Kanjeng Nabi dawuh, dan memakai dari aroma wangi, minyak wangi itu ma qaddara alaih, sesuai dengan kemampuannya. Hadis Kanjeng Nabi. Iku larang minyake 1 juta. Ma qaddara alaih sunnah. Ngono awak dhewe ya isa tuku mek pesak botol 10.000 dianggap maqdara alaih, sesuai kemampuan, termasuk sunnah Kanjeng Nabi. Lha sing gak qadara napa sampean duwe miliaran tuku minyak wangi sakmen 10.000, tidak maqdara alaih, sesuai kemampuan. Ngoten. Ojo minder iku minyak larang rek, larang maqdara alaih, sesuai kemampuan. Kemampuannya 10.000 yaitu kemampuannya. 10.000 sak botol 15.000 20.000 yaitu kemampuannya. Dalilnya maqdara alaih. Sesuai kemampuan, termasuk sunnah Kanjeng Nabi niki, Pak. Sesuai kemampuan, dan juga kata Kanjeng Nabi sesuai yang dimiliki, sesuai yang ada, ya. Contoh, ono riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an sing wafat tahun 687 Masehi di kota Taif, di Masjid Ibnu Abbas Taif, nggih. Riwayat dari Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qasvin Iran. Napa dawuh Kanjeng Nabi, wa in kana falyamassa minhu, ya, jika memiliki atau ada minyak wangi hendaklah memakainya. Jika memiliki atau ada minyak wangi hendaklah memakainya. Saonoe, ngoten nggih, saonoe. Jadi keliru besar kalau ada orang mengatakan sunnah Nabi harus pakai wangi-wangian yang paling mahal. Wah, eling ngaji maqdara alaih wa in kana ya musuh. Ngoten nggih, minhu. Oh, dalile semampunya, seadanya, ya. Loh, lek dikai wong terus pundi? Mun napa? Nabi dawuh malih niki sahih Bukhari Muslim, nggih, dari hadis riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, wa in yamassa tiban in wajadah, dan pakailah minyak wangi bila menemukan, wajadah menemukan, embuh dikai wong embuh tek kancane,
embo tek dulure mutek wong tuwane nyilih njaluk wajada lho ana minyak wangi njaluk ya dioser-oserno termasuk sunnah Kanjeng Nabi. In wajada lek ketemu minyak wangi enak ngene oh tuku dhewe makodaro nggih to lek larang mek murah sak onoke gak duwe njaluk wong in wajada ana dalile kabeh. Ngoten Pak ya. Jadi mulai besok ayo golek minyak wangi. Tapi aja njaluk tuku Pak. Mentang-mentang dalile in wajada nek nemu minyak wangi njaluk. Tapi tuku nggih. Nah, iki para hadirin rahimakumullah. Jadi intinya minyak wangi itu tidak dipaksakan, itu hukumnya sunnah. Nggih, hukumnya sunnah. Di malaikat niki seneng Mbak kalian tiang-tiang sing gawe minyak wangi niki. Nah, wonten keterangan ngeten nggih. Kenapa kita pakai minyak wangi? Sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ono fadilah, pasti ono keutamaan, pasti ono keistimewaan. Niki, lah niki diterangkan oleh salah satu ulama Hambali, ya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus. Dalam kitab beliau, Kitab Tibun Nabawi, beliau mengatakan wong sing gawe minyak wangi adalah salah satu sunnah yang disukai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah dan kita ittiba Rasul, maka otomatis mendapat pahala sunnah. Oh, pahala sunnah oleh pahala. Nomor kali para malaikat itu menyukai wewangian. Wewangian lho nggih, kono mereke. Kono mereke sing penting wangi. Jangan kemudian kaya kampanye iklan nggih. Pakailah minyak kasturi ala Nabi agar kita didatangi malaikat. Kalau enggak beli kasturi ala Nabi, maka malaikat akan tidak datang. Nah itu kampanye apa kok ngelibatno malaikat? Wari piro? Malaikat dilipat-lipat to niki. Nggih. Wis seadanya, nggih, seadanya minyak wangi, nggih. Nomor 3 napa? Lek malaikat menyukai, maka sebaliknya setan-setan demit-demit iku membenci. Jok kuwatir Pak. Contoh ngeten. Lek sampean nang gone angker-angker, nggo angker-angker nggih, nggone medi-medi. Oh, petengan rek ya gawe yo minyak wangi. Saestu Pak. Ojo rame-rame niki rahasia niki. Lho potekno saestu. Misale oh petengan. Ana wong medi gawe minyak wangi. Lho nggih, jangan coba gak percaya. Iki pun balik kula buktikan, kanker. Oh, ini gawe minyak wangi. Ittiba Kanjeng Nabi. Wah, malaikat seneng. Niki rahasia niki. Pun kondo-kondo nggih. Gawe minyak wangi. Ngoten. Jadi pun kuwatir kabeh ana rahasiae. Kemudian apa? Bau wangi itu tidak hanya membuat nyaman dirinya, tidak nyaman orang lain, tapi juga apa? Membuat nyaman spiritualitas ruhnya. Nggih. Jadi minyak wangi ini termasuk makanan jiwa, termasuk makanan ruh kita, termasuk pusat stamina spiritual kita. Tambah mantap dengan spiritual wewangian. Makanya dukun-dukun niku biar mantap kedukunannya pakai wangi. Embuh gawe apa? Sing apa-apa nggih? Menyan, embuh gawe minyak wangi, embuh gawe kayu gaharu diobong, pokoke wangi niki. Nggih. Iku jadi ada memantapkan makanan spiritual roh. Niku sing ngomong duduk ulama sembarangan, ulama sekelas Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dari mazhab Hambali. Niki. Jadi sampai wonten nggih
Keterangan guru-guru di pondok rumiyin, wong gawe minyak wangi iku katanya itibak Kanjeng Nabi. Kalau itu sunnah Kanjeng Nabi dan Nabi itu memakai wewangian, maka pasti Kanjeng Nabi itu melakukan bagaimana Nabi melakukan cara-cara minyak wangi dalam tubuhnya, dalam pakaiannya. Terus pun di caranya kan ngoten. Nabi seneng minyak wangi, Nabi gawe minyak wangi. Carane Nabi gawe terus pundi minyak wangi. Ngoten nggih. Nah, perbuatan ini pernah ditanyakan oleh para ulama tabi'in. Ten sinten ten sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan niki riwayat niki tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Walaupun niki riwayat Imam Bukhari, tetapi di dalam kitab lain karangan beliau di kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari niku wonten keterangan ketika ulama tabi'in menanyakan, ya Anas bin Malik, bagaimana Nabi meletakkan minyak wanginya di pakaiannya atau di tubuhnya? Ini jarang nih ngerti nih. Jadi Nabi ketika pakai wangi-wangian deke endi? Ndak sih? Ini deh, tenggole, kelek, kan nggak ngerti. Nah, dipraktekkan oleh Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Lek ana wong ngomong mosok sahih Imam Bukhari ndak ada nang Sahih Bukhari, koplak. Imam Bukhari niku karangane gak Sahih Bukhari tok. Kathah karangane Imam Bukhari termasuk kitab Adabul Mufrad. Terus pundi kemudian Anas bin Malik mempraktekkan cara Nabi ketika meletakkan minyak wangi, ditaruh di telapak tangan dulu. Paham nggih? Ojo langsung cerot kecuali parfum, spray. Lek minyak wangi sing tutul nggih, langsung sret apa gak oleh entek cepet entek. Bukannya gak oleh Pak, cepet entek. Soalnya nang pakaian keresepin luwe jeru nggih, diresep ya entek. Di telapak tangan dulu ya, kemudian di punggung tangan. Kanjeng Nabi niki sing praktekno Anas bin Malik. Lho kok wani nerangno sampean? Ono kitabe. Ono guruku, ono kitabe. Tahu enggak? Ngaji. Ya, dari telapak tangan dulu, kemudian punggung tangan, nggih, punggung tangan, nggih, telapak tangan pun punggung tangan. Telapak tangan Malik ditaruh di tempat-tempat yang berkeringat. Napa? Nggih, ya punggung, nggih, tempat-tempat dari. Kemudian leher. Napa leher? Wong Arab iku lek ketemu apa? Cipiki, nggih. Cek wangi, cipiki. Ada lagi yang sering tidak diketahui. Kanjeng Nabi itu meletakkan minyak wangi di tengah-tengah kepalanya atau di ubun-ubun kepala. Sret, nggih. Nah, minyak wangi. Napa ketika kopiah dilepas, ketika sorban dilepas, itu semerbak aroma wangi. Niki terus Anas bin Malik. Jadi enggak kelek itu Pak. Di telapak tangan, punggung tangan, tempat-tempat yang sering berkeringat, leher Kanjeng Nabi, kemudian ubun-ubun rambut. Apa? Supaya apa? Rambut kita wangi dan kopiah kita wangi. Ya bener contoh Pak, sampai nggak kopiah, saulan nggak diumbah aja coba. Terutama kopiah kering-kering ya. Ini ya, saulan digawe terus coba dibuang-buang. Semerbak harum kopiah. Niku dikai minyak wangi. Nggih. Nah niki salah satu berarti ngoten nggih. Jadi enggak telapak tangannya tok, juga termasuk punggung tangan dikasih minyak
wangi. Berarti pertama kali dioleskan tetap di telapak tangan. Niki. Para hadirin rahimakumullah, wonten ngeten guru kula rumiyin guyon. Niki masyhur ten pondok. Lek kepingin ambu wangi nyidek nang wong tukang dodol minyak wangi, Mas yo gak tuku sampean pasti lek nyoba ambune dioles-olesno. Monggo wangi monggo sret oleh maneh. Niki wae iki mae sret oleh maneh. Ngoten. Jadi masuk gak tuku oleh ambu minyak wangi. Niki. Jadi sama dengan pergaulan ya. Jadi guru-guru kita di pesantren niku umpamakno ngoten, cuma niki suatu pelajaran. Artinya apa? Lek kumpul wong dodol minyak wangi oleh kecipratan wangi meskipun gak tuku minyak wangi. Padha karo kekancan pergaulan kumpulan, lek kumpul mek wong soleh-soleh insyaallah kecipratan soleh, insyaallah lek gak soleh oleh barokah orang-orang soleh. Ngoten, Pak. Niku wong guru-guru umum. Lho, napa kok ngoten? Kula madosi, gak mungkin kiai-kiai kita di pesantren ngurui ngoten. Ternyata on hadise, masyaallah. On hadise. Ini hadis sahih Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan. Niki riwayat sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, nggih. Niku ten bakik wafate napa? Nabi niku mengumpamakan pertemanan dengan dua orang. Berteman dengan orang yang jual minyak wangi, berteman dengan orang pandai besi. Masalul jalisi solihi, ya, mengumpamakan duduk dengan orang-orang soleh. Wal jalisu su'i, ya, syau'i, duduk dengan orang pandai besi. Artinya, lek duduk dengan orang-orang jual minyak wangi, maka kama sali sahibi miski, ya, kita akan kecipratan wangi. Ya, lek napa kumpul mbek pandai besi wakirul haddadi, itu kita badan kita terbakar juga ambu gak enak. Ngoten ambu napa? Apa sangit. Nah niku ambu sangit. Ternyata wong-wong biyen ngumpamakno nyedhek nang wong tukang dodol minyak wangi oleh ambu wangi, ternyata ono hadis Kanjeng Nabi. Walah. Ngoten wong biyen niku, Pak, gak asal muni, pasti ana dalile niki. Niki nggih. Para hadirin rahimakumullah. Bahkan Gus Dur nate humor ngeten. Gus Dur. Ana kiai fanatik nok minyak wangi. Fanatik, artinya seneng wewangian. Sampai apal 100 jenis ambune minyak wangi. Apal, Pak. 100 ambune minyak wangi. Saking fanatik iki. Nah kemudian ono wong jopo papat kate sowan nok kiai tersebut. Dielingno ambek santri-santrine, Pak, jenengan lek sowan kiai kula niku kedah wangi. Sebab kiai kula rajae minyak wangi. Artinya seneng minyak wangi. Akhirnya tuku minyak wangi. Nggih. Nah kemudian sowan, siap wangi. Wah. Assalamualaikum Yai, Masya Allah, saking pundi, saking intro. Lah, ambune Masya Allah, minyak misik ya? Enggak Yai, Alhamdulillah roh minyak misik. Yang kedua, Assalamualaikum Yai, Waalaikumsalam, salam, Masya Allah wangine kasturi ya? Iya. Ya, masuk. Yang tiga, Assalamualaikum Yai, Waalaikumsalam, Masya Allah ambune wangi. Napa? Gaharu ya? Ambar ya? Oh ya, Masya Allah, masuk. Yang keempat, Assalamualaikum Yai, meneng kiai ini. Iki gak ketemu ambune. Ternyata ditakoi, Pak, sampeyan ini minyak apa? Kok gak tau ketok aku, gak tau roh ambune. Meneng, Pak, saking sungkane. Ayo sampean nggih minyak apa? Jawabane minyak autan.
Wah, itu bukan untuk ibadah, untuk nyamuk. Balik, ngoten, Mbak. Kon balik. Padahal aku nyamuk ta. Minyak autan niki. Guyon, Mbak. Gustur. Nah, Gustur guyon. Niku contohnya ngoten nggih. Nah, jadi bagaimana ketika minyak pakai alkohol? Ngoten nggih. Semakin murah minyak, semakin banyak alkoholnya. Ya. Jadi mari gawe kaya ambon apa? Etanol ya. Ambon apa niku ana alkohole. Terus pun dihukume nggih minyak wangi pakai alkohol. Dan ini sudah diperdebatkan para ulama dahulu, sampun, dan menjadi perselisihan ulama terdahulu. Yang jelas ya, alkohol itu tidak identik dengan khamr, tetapi khamr itu biasanya mengandung alkohol. Dan alkohol itu kalau dicampurkan ke zat-zat itu namanya etanol. Ya, namanya etanol. Ya. Bagaimana penggunaan parfum minyak wangi pakai etanol atau alkohol? Dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh, haram. Ya. Nomor dua mengatakan boleh, dimaafkan. Lah, kemudian ya ada ulama kontemporer, ya, ulama kontemporer Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dan juga ada keterangan lain dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah karangannya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi rahimahullah sing wafat tahun 1941 Masehi di Mesir. Niku dawuh, wis gak usah kaget, dua ulama mawon. Napa dawuhe? Nggih, boleh, nggih, boleh digunakan untuk kepentingan medis, luka-luka, membunuh bakteri, ya, aroma wangi. Luka alkohol boleh. Ulama kontemporer. Karena apa? Dicampur ke minyak wangi untuk tujuan mengawetkan aroma wangi dan tujuan kebaikan. Jika dipakai maka itu dimaafkan dan sah dipakai sholat. Nggih. Fa innahu yu'fa 'anil qadaril ladzi bil islah, kata beliau. Napa? Sesungguhnya fa innahu yu'fa, sak temene alkohol iku yu'fa, dimaafkan anil qadari, sebatas kadar yang digunakan untuk kebaikan tersebut. Artinya tidak boleh terlalu banyak. Dan menurut beliau itu halal, boleh. Ya, boleh. Kalaupun ada ulama mengatakan najis, kata ulama tersebut itu najis maknawi, bukan najis indrawi, ketika dipakai di dalam minyak wangi, di dalam obat-obatan, di dalam membunuh bakteri dan lain sebagainya. Niki lho, sampai nang gawe napa Covid rumiyin kan semprot alkohol niku wonten campurane. Boleh. Jadi sholat yang dipakaikan parfum dengan beralkohol niku di badan ataupun di pakaian, maka Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili ahli fikih Syafi'i kontemporer mengatakan sah. Biyen kan kon alkohol, Pak. Biyen homer, ya, homer dicukak ngono ya. Nah, karena tambah maju, canggih, modern, ono jenenge etanol. Ngoten nggih. Jadi itu. Nah, Muktamar NU kula maca, Muktamar NU yang ke-29 di Solo tahun 1922 Masehi niku menyatakan bagaimana hukum minyak wangi pakai alkohol itu diperselisihkan ulama. Artinya ini ranah ikhtilaf, diperselisihkan ulama. Ya, tapi keputusan muktamar tersebut mengatakan alkohol itu ada yang menyatakan najis kalau memabukkan, dan ada yang mengatakan tidak najis sebab tidak memabukkan.
Ya, niki. Nah, adapun minyak wangi dalam bahasa masal itu ada minyak wangi dicampur alkohol, tapi hanya sekedar menjaga kebaikan minyak wangi, termasuk kualitasnya, termasuk awet aromanya, maka itu yu'fa, dimaafkan. Termasuk untuk obat-obatan, termasuk menjaga kualitas aroma, ya, itu boleh digunakan, tidak menghalangi keabsahan sholat, dan dima'fu memakai alkohol di dalam minyak wangi, tetapi tidak boleh berlebihan. Dalilnya anil qadaril ladzi bil islah, sesuai dengan kadar, ya, yang digunakan. Pastikan sampean ngambung nggih, ndi sing ana alkohole, ambek gak ana alkohole. Ndi sing nemen akeh alkohol, ambek sing gak akeh alkohol. Niku saged kok dicium aromanya. Niki kan. Niki. Ya, niki para hadirin boleh dimaafu. Tapi lah sampeyan alkohole 70%, minyak wangi 30%, iku gak minyak wangi, ya. Sing dimaksud kadarnya adalah lebih dominasi minyak wanginya daripada alkoholnya. Itu dimaksud anil qadri, ya, bihil islah. Paham ya? Nah, lek tuku minyak wangi ngoten diambu. Ya. Oh iki kok nyenget nang irung. Oh iki alkohole gede iki. Ngoten nggih. Terutama nyun sewu parfum spray. Sret. Rata-rata gawe alkohol. Nggih. Makane wong biyen senengane tutul. Minyak tutul nggih. Nah, iku tanpa alkohol. Niki nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi kula baleni nggih. Ulama dulu juga sama, pendapatnya boleh, termasuk gurunya Imam Malik, Imam Ar-Rabi'ah Ar-Ra'i rahimahullah, sing wafat tahun 753 Masehi, dipakai boleh. Imam Lais bin Sa'ad, Imam Al-Muzani, murid Syafi'i, langsung itu boleh memakai alkohol dalam minyak wangi dengan kadar untuk kebaikan minyak wangi tersebut. Jadi boleh. Bahkan beliau mengatakan, kiai kita, Kiai Ali Mustafa Ya'qub Istiqlal dulu mengatakan, alkohol dicampur minyak wangi, ya, dengan kadar yang untuk kebaikan minyak wangi itu, maka itu bentuk taisir, bentuk kemudahan dalam dunia kedokteran, dunia aroma wangi dan sebagainya, asal tidak diminum. Oh, kata beliau. Pokoknya gak diombe, maka itu suci di pakaian, juga di badan, dan hukumnya sah ketika dipakai sholat. Pendapat Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub rahimahullah, sing wafat tahun 2016 Masehi yang lalu, imam besar Istiqlal ahli hadis Indonesia. Paham nggih, Pak? Niki jadi intinya monggo gak apa-apa. Cuma yang jelas, ibadah kita ayo disempurnakan dengan aroma wangi, baik maca Quran, baik sholat, baik ngaji dan sebagainya, terutama ketika berangkat sholat Jumat. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.